Oke sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat dan juga kita akan mereview dari salah satu koleksi Galeri Bumi Mojopahit dengan dapur putut kembar atau Umyang Jimbe. Nah, di sini nanti juga kita akan melihat nih keterangan dari buku ensiklopedia keris tentang Empu Umyang dan juga tentang dapur putut kembar ini sobat semuanya. Nah, seperti karena kalau kita boleh ini saya boleh bilang sobat semuanya bahwasanya keris Umyang itu pun juga untuk bentuknya memang berbeda-beda. Ada yang semacam bentuk seperti kayak betok, nah kayak seperti ini, lalu juga ada yang berbentuk lurus, ada juga yang berbentuk luk, nah seperti itu. Dan untuk ini sobat semuanya, keris Umyang ini terkenal sekali di daerah Pajang atau empunya hidup di daerah Pajang. Nah, apakah untuk keris Umyang ini sendiri apakah hanya ada di daerah Pajang saja? Ternyata tidak sobat semuanya, bahwasanya banyak sekali juga dari daerah-daerah lain itu pun juga mempunyai keris dengan dapur putut kembar. Ada yang dari Pajajaran, mungkin ada juga kapan hari itu yang kalau nggak salah Majapahit atau Mataram gitu juga mungkin ada itu seperti itu. Nah, berarti kalau untuk ini dapur pututnya sendiri sobat semuanya, berarti memang tidak serta-merta dibuat pas di kerajaan Pajang saja. Berarti kalau boleh saya bilang, jadi bisa dikatakan kalau untuk di Pajajaran dan juga Mojopahit itu kan lebih tua dari kerajaan Pajang, tapi juga ada yang berdapur putut kembar. Berarti kan yang paling terkenal mungkin memang pas waktu itu adalah di kerajaan Pajangnya, mungkin seperti itu sobat semuanya. Oke, kita akan melihatnya nih untuk di penampakan pusakanya. Sebelum kita akan membaca di buku ensiklopedia keris dan juga di keterangan artikel-artikel yang sudah saya rangkum. Nah, coba kita akan amati nih sobat semuanya, bahwasanya kalau untuk di koleksi saya yang ini untuk di pututnya seperti kayak orang jongkok seperti ini ya. Nah, dan untuk di bagian kepalanya ini khas kayak kepalanya kayak tuyul itu sobat semuanya. Jadi bisa dikatakan kalau di dalam bahasa Jawa itu wungkul. Nah, seperti ini. Ada yang bilang kalau keris Umyang Jimbe itu adalah yang kepalanya itu bulat, nah, wungkul seperti itu. Ada yang bilang, oh enggak, kalau untuk di Umyang Jimbe itu yang tipis lalu juga ada mut-mutannya. Ada yang seperti itu, ya silakan. Semuanya itu atau perbedaan itu adalah menjadi sebuah keindahan tersendiri di dalam babakan Tosan Aji sobat semuanya. Hanya saja saya kalau boleh berpesan, jangan menjadikan sebuah merendahkan orang lain atau merendahkan koleksi orang lain ataupun menghina, dan juga jangan menjadi perbedaan itu menjadi sebuah ajang perpecahan. Jangan sampai dilakukan yang seperti itu. Nah, coba saya akan sedikit membacakan definisi dari beberapa artikel yang sudah saya rangkum tentang atau mengenai keris dengan dapur putut kembar atau Umyang Jimbe ini sobat semuanya. Bahwasanya keris Umyang Jimbe atau disebut juga putut kembar ini, keris ini ada beberapa jenis. Di antaranya adalah Umyang Jimbe, Umyang Tagih, Umyang tambah beras, Umyang cungpet, Umyang darah, dan juga Umyang keranadah yang bergandik kera kembar, bukan putut. Jadi untuk gandiknya ini, kalau ini kan putut atau seperti kayak manusia. Nah, kalau yang untuk kera Umyang keranadah ini berbentuk kera. Nah, seperti itu. Banyak yang meyakini tentang keampuhan keris ini, keris Umyang Jimbe ini, sehingga banyak dicari oleh para kolektor pusaka dan benda antik karena dipercaya memiliki tuah istimewa guna melancarkan rezeki, mendatangkan atau melipat gandakan uang, beras, dan sebagainya dalam alam gaib. Ada meyakini seperti itu sobat semuanya, bahwasanya untuk di keris Umyang Jimbe itu konon bisa mendatangkan atau melipat gandakan uang ataupun juga beras, itu seperti itu. Tapi saya pribadi masih belum pernah menjumpai secara dengan mata kepala saya sendiri sobat semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk keterangan selanjutnya sobat semuanya, bahwasanya keris Umyang ini dibuat oleh Empu Umyang dari Pajang yang merupakan anak dari Empu Supo Sepuh dari Majapahit.
Ki Umyang disebut juga Ki Tundung Kudus karena sewaktu mengabdi pada Raja Pajang, ia diusir dari keraton karena difitnah rekannya. Di Kudus tidak lama lalu mengabdi di Kerajaan Mataram. Bahkan beliau diangkat menjadi pemimpin para empu dan diberi gelar Ki Supo Anom atau Ki Nom. Dipercaya bahwa keris Umyang Jimbe ini sobat semuanya adalah pusaka mistik yang di dalamnya terdapat kodam dari golongan Umyang Jimbe. Kodam dari golongan ini dipercaya sebagai kodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan kekayaan, menarik simpati orang, pelarisan, melunakkan hati rekan bisnis, dan juga sebagai sarana memantapkan karisma dan kewibawaan. Nah, itulah sebabnya sobat semuanya, dengan tuah-tuah yang seperti itu, akhirnya keris Umyang Jimbe ini banyak diburu oleh para kolektor pusaka dan juga kolektor benda antik. Nah, seperti itu sobat. Untuk kebenarannya sendiri, nah ini wallahu alam. Nah sobat semuanya, coba kita akan melanjutkan dan kita akan membaca nih. Kita akan membacanya di buku ensiklopedia keris tentang keterangan dari keris putut kembar atau Umyang Jimbe. Saya tidak akan membacanya karena ini sangat banyak, jadi saya akan ambil di bagian sini saja sobat semuanya. Di dalam masyarakat penggemar keris tersiar pula berbagai cerita tentang keampuhan keris buatan Ki Umyang. Konon jika seorang mencuri barang milik keluarga yang mempunyai keris buatan Empu Umyang, ia akan selalu diganggu oleh mimpi buruk yang pada pokoknya menyuruh dia mengembalikan barang curiannya. Kalau barang curian itu tidak segera dikembalikan, lama-kelamaan si pencuri akan menjadi gila dan selalu bicara sendiri atau ngomyang. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ngomyang itu adalah bicara sendiri tidak karuan, itu seperti itu sobat semuanya. Itu adalah artinya Umyang. Demikian pula kalau seseorang berhutang pada pemilik keris buatan Empu Umyang dan menunda-nunda atau melupakan pembayaran kembali hutangnya, ia juga akan selalu diteror oleh mimpi buruk sampai ia mengembalikan pinjamnya. Benar tidaknya cerita semacam ini sulit dibuktikan. Nah, itulah kenapa sobat semuanya saya selalu menekankan kepada kalian semuanya bahwasanya kalau untuk belajar atau menggeluti dunia pusaka, alangkah baiknya kita jangan dulu masuk di mistik kliniknya. Kita akan belajar dulu di bagian sisi logikanya saja, yang terlihat gitu saja. Jangan masuk yang dunia gaib-gaiban dulu. Karena apa? Karena kalau kita akan belum tahu apa-apa lalu kita menggeluti yang gaib-gaibannya dulu, nah saya takutkan nanti kalian itu gampang sekali tertipu oleh oknum-oknum tertentu atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lanjutkan lagi sobat semuanya, bahwasanya tentang nama Umyang itu sebuah naskah kuno menyebutkan bahwa sebelumnya sang empu bernama Empu Kodok. Nah, kalau di dalam artikel yang saya dapatkan, yang saya rangkum, itu adalah empunya bernama Empu Ki Anom atau anak dari Empu Supo sepuh dari Kerajaan Mojopahit. Nah, tapi di dalam buku ini sobat semuanya, dalam buku ensiklopedia keris ini disebutkan bernama Empu Kodok. Kemudian ia juga dikenal dengan nama Empu Galeng karena sering membuat keris di atas pematang sawah. Kalau di dalam bahasa Jawa itu galengan itu adalah pematang sawah itu sobat semuanya. Ketika Ki Galeng akan bekerja di Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya mengujinya dengan memerintahkan membuat keris dalam waktu 1 malam. Empu itu menyanggupinya. Esok harinya Ki Galeng menyerahkan keris buatannya. Untuk membuktikan keampuhan keris itu, Sultan Hadiwijaya kemudian menggoreskan keris itu ke lengan seorang narapidana. Seketika itu si narapidana menjadi gila dan bicara tidak karuan atau ngumyang tadi. Kegilaan semacam ini dalam bahasa Jawa disebut ngomyang. Sejak itulah Ki Kodok alias Ki Galeng disebut dengan julukan Ki Umyang. Itu menurut beberapa pustaka lama yang pernah beredar di kalangan para penggemar keris. Nah, seperti itu sobat semuanya. Jadi di dalam keterangan ini pun juga ada perbedaan tentang nama Ki Umyang itu kira-kira dulunya itu siapa. Jadi di dalam buku ini adalah bernama Empu Kodok atau Ki Galeng yang akhirnya menjadi
nama Ki Umyang. Nah, kalau di dalam artikel yang saya dapatkan di artikel online itu adalah anak dari Empu Supo Sepuh, yaitu empunya dari kerajaan Majapahit. Jadi beliau mempunyai anak yang kalau di dalam perkembangannya itu adalah disebut dengan Ki Supo Anom atau Ki Nom. Nah, itu adalah gelar yang diberikan oleh kerajaan Mataram, sobat semuanya. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan lagi nih. Tadi saya sudah berjanji kepada kalian semuanya bahwasanya kita akan mereview tentang ini pamornya. Nah, kalau saya pribadi ini menyebutnya pamor Pandito Bolo Pandito. Nah, kalau Pandito Bolo Pandito ini sobat semuanya, ini termasuk pamor miring dan juga rekan, mempunyai arti pendeta berpasukan pendeta. Pamor ini dipercaya cocok bagi mereka yang menekuni dunia spiritual termasuk para rohaniawan. Angsarnya ini dipercaya bisa memancarkan kewibawaan rohani dan mewujudkan ketenangan batin dalam beragama. Dan tuah pamor ini sobat semuanya, ini juga diyakini membuat sang pemilik perkataannya mudah dipercaya orang lain, sehingga memudahkan mencari pengikut, murid, atau juga dalam relasi bisnis. Nah, tadi pun juga saya sudah berjanji kepada kalian untuk membuka pesinya. Kita akan melihat dari pesinya seperti apa. Nah, coba kita akan melihatnya bersama-sama sobat semuanya, karena kita mereviewnya harus, kalau saya pribadi kalau mereview harus total gitu seperti itu. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang berminat dengan pusaka ini, jadi lebih melihatnya lebih detail gitu akhirnya, jadi lebih tahu semuanya. Nah, ini adalah pesinya. Nah, seperti ini sobat semuanya. Nah, ini adalah putut kembarnya atau Umyang Jimbe kalau di dalam umumnya teman-teman Tosan Aceh menyebutnya seperti itu. Nah, seperti ini sobat, ini keren banget ini, semacam kayak tuyul kembar gitu ya. Luar biasa sekali nih. Oke sobat semuanya, sekali lagi jika kalian ada yang berminat ini dengan pusaka koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit dengan dapur putut kembar atau Umyang Jimbe ini, bisa menghubungi di nomor WA saya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit dengan dapur putut kembar atau Umyang Jimbe. Semoga video ini bisa menambah wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Dari saya apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari Bumi Mojopahit.